Ya Muhaiminu ya Salam, Salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi umil mu'minin bin Nabi khairil anam wa bi umil mu'minin kullaha wa fil kalam washfa'i lil mudibin wahmi al baital haram min fasadil mufsidin wahmi al baital haram min fasadil mufsidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Akhi fillah Ustaz Hayatuddin, pimpinan Majelis Darus Syafa'ah, ikhwatal iman, cahaya hati yang insyaallah diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sungguh kita dibahagiakan Allah di waktu fajar ini menikmati hidangan dakwah, hidangan hidayah Allah bersama Ustaz Hayatuddin. Dan kali ini bahasan kita tentang keinginan, beragam keinginan. Kita akan bahas bersama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat abangku yang saya cintai, Ustaz Arifin Ilham, seluruh pemirsa Cahaya Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati, dari mulai kita bangun di pagi hari sampai nanti malam, bahkan tidur kita pun terus bergulir dengan limpahan dan curahan nikmat. Maka sesungguhnya kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini jangan sampai terlewat begitu saja. Maka setiap manusia yang memiliki kesempatan hidup juga memiliki kesempatan mempunyai sesuatu yang bisa menemani dalam kehidupan. Keinginan untuk mempunyai tempat tinggal yang layak, keinginan untuk mempunyai kendaraan yang layak, keinginan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Dan keinginan-keinginan itu sangatlah dimaklumkan karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fasilitas. Allah mengenal sifat dan karakter manusia. Maka Allah memberikan hiburan-hiburan seperti hiburan pahala, hiburan ganjaran yang seyogianya bisa memberikan motivasi kepada manusia untuk mau beribadah kepada Allah. Maka dalam bahasa agama, keinginan itu ada tingkatan-tingkatan. Pertama adalah dengan kalimat irodah. Asal katanya aroda yuridu irodatan fahuwa murid wa zaka murad. Ini pesantren. Iya, tasrifiyah. Iya, tasrifiyah. Aroda yuridu artinya ingin, keinginan sesuatu yang terbetik dari setiap seseorang yang ada. Lihat sesuatu yang bagus, pengen lihat handphone bagus, spontan. Jadi keinginan yang selalu setiap orang punya.
Melihat sesuatu yang indah pengen. Ingin melihat sesuatu yang lebih hebat dari dirinya pengen. Jadi keinginan yang bergulir apa adanya. Persis ketika melihat Qarun dengan hartanya, namun digambarkan ya laitani misla mautia Qarun. Alangkah bahagianya kalau aku seperti Qarun. Iya. Jadi keinginan itu yang ada di depan mata langsung terdetik dalam hati dia diinginkan. Nah, setiap kita punya. Tapi kalau hanya ingin saja, bagaimana akan terlaksana? Bagaimana akan terwujud kalau seandainya setiap manusia punya ingin kemudian tidak mau bergerak? Maka harus ada keinginan yang kedua, namanya azam. Ya. Kalau tadi aroda yuridu dengan kalimat ya man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau orang mau cari dunianya, nyari kecukupan dunianya, maka cari ilmunya untuk menggapainya. Kalau mau nyari akhiratnya, gapai dengan ilmunya untuk mencapainya. Kalau mau dua-duanya, cari juga kedua-duanya. Nah, semuanya akan terwujud apabila punya keinginan yang lebih hebat daripada keinginan biasanya, yaitu dalam bahasa agama namanya azam. Azam itu sudah mulai tekad. Mulai tekad. Keinginan yang mulai bulat. Dalam bahasa syair, idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Jika keinginan sudah kuat, maka insya Allah terbuka jalan untuknya. Itu ingat tuh. Jadi waktu masuk pondok pesantren kelas 1 sanawiyah, itu yang pertama diteriakan tuh, manjada wajada. Itu berulang-ulang. Manjada wajada. Siapa yang berusaha maka dia dapat. Masya Allah. Nah, dalam bahasa Quran, kalau orang sudah ingin, saya ingin punya kendaraan, misalnya punya mobil yang bagus, yang layak, maka kalau mau terlaksana sudah mulai dia menabung, menyisihkan sebagian uang yang didapat untuk bisa mencapai, ya untuk membelinya. Nah, berusaha, berdoa di malam hari, kemudian berusaha di siang hari, ya itu namanya sudah mulai ada azam. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan, malam doa, siang bekerja, maka berpasrahlah tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka insya Allah kewujudan itu sudah mulai pada langkah yang kedua. Kalau uangnya sudah kumpul, maka masuk pada keinginan yang ketiga. Dalam bahasa agama namanya niat. Nah, niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Bermaksud sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya. Niat sholat disimpan bukan pada kalimat usolli fardhu, karena itu lafaz, hukumnya sunnah muakkadah. Tapi niat daripada seseorang ketika sholat disimpan ketika pekerjaan pertama sholat. Pekerjaan pertama sholat apa? Takbir. Ya disimpan. Allah, simpan dalam hati. Ya saya niat sholat subuh 2 rakaat wajib akbar. Jadi kalau sholat wajib yang disebutkan dalam hati 3. Nama sholatnya, jumlah rakaatnya, sama statusnya. Kalau wajib disebutkan di dalam hati. Wa mal hal qalbu, tepatnya di hati. Bukan di usolli, karena usolli nggak pakai usolli nggak apa-apa, pakai lebih afdal. Niat wudu, ya disimpan bukan ketika nawaitu, tapi ketika membasuh wajah sebagai rukun wudu yang pertama. Ketika membasuh wajah sambil niat dalam hati. Nah, begitu juga ketika kita mempunyai keinginan punya mobil, ya terdetik dalam hati, kemudian dia mulai nabung, ya dengan azamnya doa di malam hari, siang bekerja. Ketika uangnya sudah di tangan, keluar dari pintu rumah 1 langkah, disitulah mulai niat. Nah, ini ingat logika untuk menjadi orang kaya. Jadi setiap malam tahajud, puasa Senin Kemis selama setahun, kemudian jangan lupa setiap hari nabung 1 juta. Insya Allah kaya. Terlaksana. Tapi ada ikhtiar untuk mendapatkan 1 jutanya. Nah, demikian itu untuk urusan dunia. Bagaimana dengan urusan akhirat? Ingin jadi orang soleh, ingin jadi orang beriman, ya maka dekati implikasi dan persiapan untuk jadi orang beriman, dekat sama orang soleh, dekat sama guru, ya. Nah, dari 3 itu adalah salah satu jalan untuk supaya bisa sukses, ya, yang menjadi jalan bagi manusia, ya umumnya semua, entah itu mereka yang muslim ataupun yang tidak, seluruh dunia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak butuh niat. Allah tidak butuh kepada azam. Kalau kita pengen sesuatu, butuh keinginan yang kuat, butuh tekad yang bulat, butuh mulai bergerak dari untuk mencapai rasa keinginan itu. Allah tidak membutuhkan itu.
Allah cukup kalau pengen, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau kun jadilah fayakun. Tapi manusia tidak cukup dengan irodah. Manusia tidak cukup dengan hanya ini. Harus ada azam, harus ada niat yang terus berkaitan, dan itu pada satu faktor yang diinginkan. Ketika hidup di dunia punya 10 keinginan, 10 keinginan itulah paketnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Ini keinginan dunia, apalagi ingin akhirat. Jadi azamnya harus maksimal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka yang bermujahadah di jalan Allah, maka mereka akan mendapat jalan-jalan untuk mencapai hidayah itu. Jadi banyak jalanannya dia temukan jalan itu, dan dia mendapatkan hidayah itu. Dan Allah benar-benar bersama hambanya yang senang melakukan ibadah, amal saleh, perbaikan-perbaikan. Dan inilah keinginan yang diberi Allah, al-iradah al-mardiyah. Beragam keinginan di dunia ini. Ada keinginan kekayaan, keinginan jabatan. Udah tua terus saja nggak ngasih kesempatan pada generasi. Ini keinginan duniawi semua ini. Keinginan popularitas, apapun, bahkan badannya dia jual, tubuhnya dia jual. Dia tekor asal tersohor. Ini keinginan-keinginan yang tidak diridhoi. Untuk mendapatkan seorang wanita, karena dia nggak dapat, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, pakai guna-guna dan sebagainya. Ini keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah. Untuk mencapai keinginan yang diridhoi oleh Allah, pertama, subhanallah, kita beliau tadi menyebutnya ikhtiar. Imalu fasyarallahu amal. Lakukan yang terbaik dalam ikhtiar itu, sesuai dengan syariat, petunjuk Allah, dan hidup dalam sunnah fitrahnya. Kalau pengen dapat duit ya kerja. Tidak nunggu di rumah bim salah bim abrakadabra. Kun fayakun, kun jadi. Tapi fayakunnya ada proses. Sebagaimana manusia jadi tidak langsung jadi. Allah mengajarkan proses itu. Subhanallah. Kemudian di situ juga ada yang disebut dengan doa. Ini ada orang yang melemahkan doa. Ngapain doa? Yang penting usaha. Nyatanya banyak hal yang dia inginkan tidak tercapai. Berarti ada sesuatu di balik kekuatan yang membuat dia tidak bisa mencapai cita-citanya. Hal yang tidak terduga. Memang aneh, tapi inilah permainan dunia. Sudah sukses, sudah punya jabatan, punya popularitas, punya kekayaan, punya segala-galanya. Saat puncaknya mati. Menyedihkan. Belum menikmati, belum kesan, sekonyong-konyong. Di sini pentingnya doa tadi. Karena langit bumi di tangan Allah, semua hati di tangan Allah, semua keadaan di tangan Allah. Kita ingin anak kita soleh, nyatanya ada anak yang durhaka. Kita pengen suami setia sama kita, nyatanya ada yang berselingkuh. Bukan nikah lagi, bukan. Itu jadi bahasa khusus. Boleh ya? Nikah lagi jadi bahasa khusus. Subhanallah. Banyak yang tidak tercapai, tapi di situ ada rahasia Allah. Ada doa yang disebut mabrur, dia doa sekejap langsung diijabah. Sakit nih Ustaz, dia ngangkat tangan, nangis. Subhanallah. Padahal diponis dokter 90,9% ini orang udah nggak bakal bisa sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa. Ada lagi doa makbul. Dia doa mungkin setahun 2 tahun kemudian diijabah. Ada lagi doa yang Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Dia minta Halimah, gak jadi, ini kasih Fatimah. Hikmah. Dia pengen anak perempuan, kasih laki. Subhanallah. Kemudian ada doa yang Allah tidak ijabah karena Allah ingin dia terus merengek kepada Allah. Dia punya keinginan kuat. Lebih senang kepadanya merengek. Iya, karena Allah, innallaha yuhibbu du'a al-mulikhin.
Senang tuh. Doa yang merengek-rengek dia. Sebab kalau dikabulkan mungkin merengek lagi dia. Iya. Kemudian Allah ingin melihat kesabaran dia dalam berdoa. Karena dia juga pakai ngambek. Ada lagi pakai syarat lagi. Kalau dalam sebulan tidak kau kabulkan, aku tidak lagi berdoa padamu. Itu ngambek. Protes. Kalau kau tidak berikan dia menjadi calonku, aku tidak akan kawin selamanya. Itu ngambek tuh. Memvonis. Pakai ancaman lagi. Lain kalau nazar. Kalau kau kabulkan ya Allah, aku segera berinfak untuk anak yatim. Itu nazar itu mendongkrak doa juga mustajab. Tapi dilaksanain. Kalau nggak dilaksanain, nanti Allah cabut, akan datang kesialan. Ada pula doa yang memang Allah tidak ijabah sama sekali. So kalau Allah ijabah bawa fitnah. Dia minta kaya, Allah nggak kasih. Kalau kaya, sombong dia. Dia minta ganteng, dikasih biasa aja. Karena kalau diganteng punya fitnah. Jadi playboy dia. Jelek jadi playboy. Allahu Akbar lillahil hamd. Jadi Allahu Akbar. Ada yang nggak dikasih ngetop. Tuh kalau ngetop dia naik daun, jadi ulat, jatuh nanti dia. Ada pula yang Allah tidak kabulkan untuk membersihkan dosa-dosa dia. Ada dia bersih. Ada pula doa yang Allah kabulkan di akhirat. Ketika bingung di hari mahsyar, datang kelompok baris, kemudian bertanya, simpulan siapa kalian? Kami adalah kelompok doa, kumpulan doa yang pernah kau baca di dunia. Allah kirim untuk menolong kalian. Allah, takut dia kan? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Loh, cantik sekali. Oh, indah sekali rumah ini. Oh, ini berlian. Oh, ini mas. Inilah permintaanmu di dunia. Oh, jadi semua doaku diijabah. Apa kata malaikat? Benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Semua doa hambanya diijabah. Apa dia bilang? Seandainya aku tahu semua doaku diijabah di akhirat, aku minta doaku diijabah di akhirat saja. Kemudian yang ketiga, baik sangka. Dalam ikhtiar kita tempatkan baik sangka kepada qadanya Allah. Kadang kita pandang buruk menurut Allah baik, kadang kita pandang baik menurut Allah buruk. Serahkan dalam keadaan baik sangka terhadap semua takdir Allah. Karena semua takdir diputuskan dengan ilmu dan rahmatnya. Berada ada hikmah dan rahmatnya. Kemudian yang terakhir, tawakal. Siapa sih kita? Kalau memaksakan keinginan, stres, depresi, post-power syndrome, psikosis, sampai bunuh diri. Karena nggak tercapai cita-citanya, ditolak cintanya, nggak lulus ujian, gantung diri. Itu lemah syahwat namanya. Lemah iman. Subhanallah. Mudah-mudahan bahasan Ustaz Hayat dengan keinginan ini, kita menempatkan keinginan kita dalam keridhaan Allah, dalam koridor sunnah, dalam koridor syariat, sehingga al-iradah mardiyah, keinginan yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana kita ingin bersama dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagiakan ya Allah kami di dunia dan bahagiakan kami di akhirat. Kami semua bersama pemirsa Cahaya Hati, kabulkan ya Allah. Amin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Hayat. Syairnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.